Halo teman-teman dokter online. Nah, sekarang kita mau bahas selama isoman kalau kita kena COVID-19. Ditonton ya. Berapa lama sih isomannya kalau kita kena COVID-19? Jadi, kalau kita mengalami gejala COVID-19, misalkan batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, itu dari 1 Agustus 2022. Tapi kita baru swabnya tanggal 3 Agustus dan itu dinyatakan positif. Misalkan pakai PCR yang 1 hari jadi atau same day. Isomannya dimulai dari tanggal berapa? Isomannya dimulai dari pertama kali kalian merasakan gejala, yaitu 1 Agustus itu. Tapi kalian harus yakin bahwa memang benar kalian mengalaminya dari 1 Agustus karena ini akan mempengaruhi berapa lama atau kapan kalian selesai isomannya. Jadi isoman ini sama kayak dulu, yaitu selama 10 hari dimulai dari tanggal pertama kali kalian merasakan gejala. Tolong yang jujur, nggak usah dimaju-majuin tanggalnya, karena tujuan isoman ini bukan untuk mengunci diri, tapi untuk membatasi atau mencegah penularan, rantai penularan. Jadi tolong yang jujur sama diri sendiri dan jujur sama orang lain. Karena COVID ini bukan aib, jadi kalian nggak perlu merasa malu atau mundur rendah diri. Ini bisa kena ke siapa aja sebenarnya. Jadi ayo kalau kena COVID, kita jujur aja sama diri sendiri dan sama orang lain, tidak perlu takut. Nah, balik lagi ke lama isoman, itu selama 10 hari dimulai dari tanggal pertama kali teman-teman merasakan gejala. Jadi dari tanggal 1 yaitu selama 10 hari dan sebaiknya 3 hari sebelum selesai isoman sudah bebas dari gejala demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kalau kalian belum selesai atau masih ada gejala-gejala itu, isomannya boleh dilanjutkan sampai 3 hari bebas dari gejala batuk dan pilek, juga demam dan sakit tenggorokan. Sekali lagi tujuan dari isoman ini untuk memutus rantai penularan. Jadi teman-teman harus jujur dari tanggal berapa dan apakah masih ada gejala itu atau enggak. Nah, ada panduan atau rekomendasi yang lebih baru lagi. Kalau kalian mau lebih awal atau ini untuk yang sudah tidak ada gejala ya. Hari kelima kalian boleh melakukan PCR. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman-teman positif COVID tapi sudah nggak ada gejala atau memang dari awal OTG, di hari kelima kalian boleh melakukan PCR. Kalau hasilnya negatif, teman-teman boleh menyelesaikan isomannya. Tapi kalau masih positif, tentu saja isomannya dilanjutkan, kayak gitu. Kemudian tentang city value, sekarang city value sudah tidak dijadikan patokan apakah masih menularkan atau tidak, apakah sangat parah atau tidak, itu udah nggak dilihat dari city value lagi. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kemarin di awal city value-nya 30, kirain udah mau sembuh, kok PCR ulang city value-nya malah 16. Sekarang city value sudah tidak lagi dijadikan patokan, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing tentang city value-nya lagi. Nah, selanjutnya kita mau bahas gimana tips serumah dengan pasien COVID-19. Prinsipnya sama sih, kita harus jaga jarak. Sebaiknya peralatan makan itu pisah atau berbeda, tidak bercampur. Cucinya juga terpisah, dengan sponsnya juga kalau bisa terpisah. Jadi benar-benar tolong dipisah. Bila memungkinkan, kamar dan kamar mandi juga dipisah. Kalau tidak memungkinkan, tentu saja nggak bisa dipaksakan, nggak mungkin nginep di rumah tetangga gitu ya. Lebih baik jaraknya kalau bisa juga di 2 meterin gitu. Terus sama-sama pakai masker. Kemudian kamar mandi kalau nggak bisa terpisah, ya habis pasiennya pakai, itu harus disikat, dibersihin. Supaya ya itu tadi memutus rantai penularan. Kemudian makanannya kalau bisa, ini dianjurkan sih jangan makan yang gorengan, kemudian jangan yang terlalu banyak MSG-nya, jangan terlalu pedas, jangan terlalu manis, jangan terlalu asin. Kenapa? Karena tenggorokannya itu biasanya lagi sensitif, nanti makin batuk-batuk dan itu nggak nyaman untuk pasien itu sendiri, karena kalau batuk-batuk terus tentu saja jadi nggak bisa istirahat dengan nyenyak.
Jadi hindari makanan-makanan itu, kemudian perbanyak minum air putih, terutama air hangat, karena bisa membantu melegakan tenggorokan. Kemudian perbanyak makan buah, makan sayur, dan teman-teman boleh senam atau olahraga ringan itu tapi dari rumah aja. Jadi itu tadi tujuannya bukan untuk mengunci diri tapi untuk memutus rantai penularan. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.